Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, Ibu Rohani, selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Ketua beserta anggota KPU Sidoarjo, organisasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Forwas, KWRI, PBI, ACS di Kabupaten Sidoarjo. Serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena upacara sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan ad hoc serta penggunaan aplikasi Siapba dalam rekrutmen Badan ad hoc pemilu tahun 2024. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan demikian usai sudah acara pembukaan pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada anggota KPU Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Bapak Fauzan Adim, dipersilahkan. Yang saya ini pimpinan kami, anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Bu Rohani selaku Divisi SDM dan Litbang, dan yang saya hormati rekan saya, anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, Mbak Ana Aziza, dan yang saya hormati Bapak Sekretaris dan Sekretariat seluruh jajaran di KPU Kabupaten Sidoarjo, dan yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada acara sosialisasi PKPU 8 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tak lupa saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena acara sedikit molor, karena di hari yang sama kita ada MCU medical check up di rumah sakit RSUD Kabupaten Sidoarjo, sehingga ada sedikit hambatan-hambatan dan sebagainya macamnya. Yang kedua, di hari yang sama dan di waktu yang sama kita juga ada acara terkait dengan sosialisasi dapil di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, sehingga teman-teman membagi tim kerja teknis dan sebagainya macamnya, sehingga ada yang ke hotel dan sebagainya macamnya. Tak pikir sosialisasi ini penting untuk diketularkan atau disosialisasikan kepada Bapak Ibu hadirin peserta undangan, karena ada berbagai macam hal-hal baru. Misal kalau dulu di pemilu 2019 atau di pilkada 2020 misal tidak ada istilah Siakba, yang hari ini ada Siakba, dan berbagai macam ada juknis baru, misal yang selalu ditanyakan oleh Bapak Ibu semisal ke saya, apakah 2 periode ada dan sebagainya macamnya. Nah, biar saya tidak jadi pembicara kedua dan juga untuk mempersingkat waktu, saya pasrahkan sepenuhnya ke Bu Rohani selaku pembawa acara narasumber pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, ada Mbak Ana, ada Mas Fauzan. Yang saya hormati Pak Sekretaris, Pak Sulaiman. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman di jajaran sekretariat, baik pejabat struktural maupun fungsional. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saya ingin menyapa Bapak Ibu dalam sebuah pantun. Sosialisasi membawa makna istimewa karena bisa mempertemukan kita sebagai saudara. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Nah, Bapak Ibu saya izin buka masker ya. Nah, karena nanti bicaranya mungkin agak panjang, daripada saya nanti ngos-ngosan, saya izin buka masker. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Rohani, anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Divisi SDM dan Litbang, periode tahun 2019-2024. Jadi kalau tidak ada penyertaan akhir masa jabatan, insya Allah nanti jabatan kami itu berakhir di tanggal 20 Februari 2024, tepat 1 minggu setelah coblosan. Jadi kalau coblosannya 14 Februari 2024, kami akhir masa jabatan di KPU Provinsi itu 20 Februari 2024. Sedangkan teman-teman di KPU Kabupaten Kota ada 36 KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur yang nanti akan mengakhiri masa jabatan itu pada Juni 2024 ya. Bapak Ibu, kami ingin menceritakan bagaimana sejarah keserentakan pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ini ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pilihan opsi keserentakan. Ya, ada 6 pilihan opsi keserentakan. Namun para pemangku kepentingan sudah menyepakati bentuk keserentakan yang akan dijalankan di pemilu tahun 2024. Keserentakan nasionalnya adalah mengkategorikan 2 jenis pemilu ya. Jadi ada pemilu, ada pemilihan. Jadi kalau pemilu itu digunakan untuk ini ya, memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi nanti di pemilu tahun 2024 ini kita tetap menggunakan 5 surat suara karena ada 5 jenis pemilihan ya. Dan kemudian ada aktivitas pemilihan serentak secara nasional. Jadi terminologi pemilihan ini sama dengan pilkada pilkada pemilihan kepala daerah. Jadi yang lebih populis itu kan bahasanya pilkada. Tapi kalau berdasarkan undang-undang terminologi pemahamannya adalah pemilihan gitu ya. Jadi antara pemilu dan pemilihan. Serentak secara nasional dilaksanakan di tahun 2024, tetapi berbeda penyelenggaraannya. Jadi kalau yang untuk pemilu itu nanti akan dilaksanakan pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk yang pilkada atau pemilihan itu diperkirakan, karena memang belum ditetapkan ya, tapi sudah dihitung tanggalnya 27 November tahun 2024. Jadi hanya selisih beberapa bulan saja. Nah, selisihnya ini nanti juga mengandung konsekuensi. Kenapa kemudian kalau yang November ini memang sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemilihan secara serentak nasional dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Kalau yang pemilihannya itu belum ditetapkan di undang-undang awalnya. Nah, kemudian menghitung antara kebutuhan pilkada untuk pencalonan itu kan sudah harus tersedia berdasarkan hasil pemilu di tahun 2024. Siapa saja partai politik nanti yang akan mencalonkan kepala daerah itu
sangat menunggu hasil dari pemilu tahun 2024. Nah, makanya setelah dihitung Bapak Ibu, kegiatan aktivitas itu nanti pemungutan penghitungan suaranya untuk pemilu dilaksanakan di 14 Februari 2024. Nah, kalau Februari sudah ada pungut hitung, kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil, maka diharapkan bulan Maret itu sudah ada penetapan hasil. Tapi kalau kemudian ada sengketa, maka bisa jadi Maret, April, Mei itu masih ada proses sengketa. Nah, kemudian kalau 3 bulan setelah proses sengketa selesai, maka sesungguhnya hasil pemilu sudah bisa digunakan untuk kegiatan pilkada di 2024, seperti itu. Nah, urusan tanggalnya ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, KPU RI sudah menetapkan tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu tahun 2024 berdasarkan ini keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 ya. Hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 meliputi 5 jenis pemilihan. Nah, jadi sudah ditetapkan 5 jenis pemilihan itu apa saja? Ini pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Sudah ditetapkan di dalam keputusan KPU ini. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, bagaimana tahapan pemilu 2024 akan kita jalankan? KPU juga sudah menetapkan ini ya, keputusan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Siklusnya seperti ini, ya. Saya akan buka slide yang lebih jelas, Bapak Ibu. Di sini kita klasifikasikan ada 11 tahapan pemilu sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya. Kemudian ada tahapan-tahapan penyerta yang harus dijalankan supaya tahapan pokok ini bisa berjalan. Salah satunya nanti untuk tahapan yang ada di tahapan pendukung ini adalah pembentukan badan ad hoc. Nah, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan informasi bagaimana sesungguhnya aktivitas siklus kepemiluan ini sudah kita jalankan sekarang, ya, yang sekarang. Nah, ini adalah siklus 20 bulan aktivitas kegiatan pemilu tahun 2024. Ini masih berhenti di 20 bulan ya Pak, karena berhenti di Februari. Sesungguhnya nanti tidak berhenti di Februari, karena masih ada tahapan penetapan, masih ada sengketa hasil, masih ada pengucapan sumpah dan janji untuk anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPD, bahkan nanti yang terakhir adalah pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih sampai di 20 Oktober 2024. Nah, ini yang kami tampilkan ada siklus pada 20 bulan mendatang. Maksudnya 20 bulan sejak tahapan dimulai ya. Ini tahapan dimulai pada 14 Juni 2020, tepat 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dan apa yang akan datang akan kita kerjakan, itu mungkin patut kami sampaikan informasinya kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Ini ya. Jadi diawali dengan penyusunan peraturan perundangan, kemudian tahapan yang kedua adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir di 14 Desember 2024. Diakhiri dengan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan pengundian nomor urut. Nah, sebentar lagi di 14 Desember kita akan mengetahui berapa jumlah partai politik yang akan ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024. Bapak Ibu nanti sudah bisa membayangkan ketika sudah muncul berapa jumlah partai politiknya, maka sudah bisa dibayangkan bagaimana bentuk surat suaranya.
Karena apa? Karena sistem kita yang kita gunakan masih tetap untuk pemilihan anggota DPR adalah proporsional terbuka. Artinya proporsional dengan daftar calon secara terbuka. Jadi nama partai ada, nama calon ada. Nah, kita tinggal tunggu nanti tanggal 14 Desember itu berapa jumlah partai. Yang sudah pasti hari ini Bapak Ibu, untuk partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang sudah memiliki kursi di parlemen di Senayan atau yang sudah memenuhi parliamentary threshold, dia ada 9 dan sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh KPU RI sehingga tidak mengikuti verifikasi administrasi, sehingga tidak mengikuti verifikasi faktual saat ini. Kita tinggal menunggu 9 partai politik baru plus 5 partai politik pasca putusan Bawaslu. Jadi masih ada 14 yang potensinya masuk, Pak. Bisa dibayangkan kalau misalnya semuanya masuk, berarti 9 ditambah 14, ada 23. Jadi kalau yang kemarin tahun 2019 itu partai politik nasional peserta pemilu ada berapa? Ada berapa kemarin? 14. 14 tambah partai lokal Aceh, 14 saja surat suaranya sudah 1 koran kan. Nah sekarang ditambah ini ya, bisa dibayangkan 9 plus 14 ya, 1 banner katanya. Itu Bapak Ibu. Nah tapi rekapitulasi ini sedang dirancang untuk pemilu tahun 2024. Kalau untuk pilkada kemarin, Bapak Ibu di Sidoarjo kemarin pilkada ya. Nah, pilkada, sirekapnya sudah bisa diakses dengan mudah kan, sirekapnya. Nah, sekarang tinggal dikembangkan bagaimana sirekap itu diaplikasikan untuk 5 jenis pemilihan. Bayangkan kalau yang kemarin 1 jenis pilkada aja, scan barcode-nya ada di sana kan, kita foto satu persatu. Sekarang kita lagi berpikir bagaimana supaya sirekap ini bisa diaplikasikan untuk 5 jenis pemilihan. Nah, kalau itu nanti berhasil kita kembangkan, akan sangat meringankan tugas teman-teman KPPS, terutama dalam membuat salinan hasil di tingkat TPS. Ya, tahapan yang beririsan. Pada saat pemilu sedang berlangsung dan dijalankan, badan ad hoc untuk pilkada sudah harus dibentuk. Jadi kalau yang badan ad hoc PPK PPS untuk pemilu itu masa berakhirnya di April Pak 2024 ya. Kalau tidak ada pemilihan presiden putaran kedua. Kalau ada pemilihan presiden putaran kedua, maka dia akan diperpanjang. Pada saat dia diperpanjang inilah tahapan pembentukan ad hoc untuk pilkada itu sudah berjalan 6 bulan sebelum bulan November. Nah, jadi beririsan. Makanya nanti ada mekanisme apakah harus rekrutmen secara terbuka ataukah bisa diangkat dengan pengukuhan kembali. Tapi dengan catatan ada asesmen, ada penilaian kinerja. Nah, itu sebabnya kemudian di PKPU ini sudah mengakomodir badan ad hoc untuk pemilu dan juga untuk pemilihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian munculnya istilah ad hoc. Ad hoc ya. Jadi ad hoc itu kan sifatnya sementara. Nah, lawan katanya ad hoc itu yang bersifat permanen, bersifat tetap. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur soal penyelenggara pemilu ya. Ini siapa saja penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP. Untuk yang jajaran KPU itu ada ini Pak, A sampai H ini di jajaran KPU. Ada KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN. Nah, di antara 8 penyelenggara ini disebutkan oleh undang-undang di pasal 9 bahwa untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu bersifat tetap.
Itu disebutkan secara langsung. Artinya 5 yang lain ini bersifat ad hoc. Nah, ini sejarah munculnya ad hoc seperti itu. Nah, selanjutnya ad hoc-nya itu siapa saja? Kita bisa deskripsikan di sini Bapak Ibu. Ini yang sifatnya ad hoc, PPK, PPS, KPPS. Kemudian nanti akan dibantu oleh Pantarli dan juga Linmas TPS. Di luar badan ini juga masih ada kesekretariatan yang akan mendukung kerja-kerja KPU ya. Ada sekretariat PPK, ada sekretariat PPS untuk di level ad hoc. Nah, ini gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ini kodifikasi dari PKPU nomor 8 tadi ya, antara pemilu dan pemilihan. Nah, undang-undangnya juga nanti akan dikodifikasi. Di sini ada Undang-Undang nomor 7, yang di sini Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Nah, kita lanjut saja. Ini adalah sistematika dari peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Saya tidak akan membahas ini sistematikanya, tetapi kami akan menginformasikan bagaimana aplikasi implementasi dari peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 ini dalam aktivitas saat ini, yaitu pembentukan PPK dan PPS. Nah, karena kalau yang sistematika kemudian pengaturannya Bapak Ibu mungkin bisa membaca sendiri, bisa mengakses peraturan KPU ini. Jadi memang sudah secara detail diatur terkait dengan tata kerja baik PPK, PPS, KPPS sudah ada di sini. Persyaratannya apa? Bagaimana pembentukannya, ya. Kemudian pemberhentian dan penggantian. Kemudian bagaimana pembentukan ini yang menarik ini di bab 7, bagaimana pembentukan PPK dan PPS dalam tahapan pemilu dan pemilihan yang beririsan. Itu sudah diatur. Ya, beririsan tadi. Kemudian ada Pantarli, ada sekretariat, ada petugas ketertiban TPS, ada santunan kecelakaan kerja yang sudah diatur dalam peraturan KPU ini. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana implementasi dari PKPU 8 tahun 2022 ini di dalam aktivitas kegiatan pembentukan PPK dan PPS. Bapak Ibu, satu hal yang ingin kami tegaskan di sini soal sistem yang digunakan dalam rekrutmen PPK dan PPS. Jadi undang-undang sudah mengamanatkan bahwa pembentukan PPK, PPS dan KPPS dilakukan melalui seleksi terbuka. Ditampilkan Iya, ya. belum sempat dijelasin. Oh iya. Jadi memang ada kenaikan honorarium sih terkait dengan PPK, dan ini cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu kemarin. Jadi dan kenaikan honor ini di semua jenjang Mas, tidak hanya PPK, tapi juga PPS, juga KPPS dan juga Pantarli. Nah, bentar ya. Mbak, yang slide terakhir soal honor tadi bisa ditampilkan ya? Nah, jadi Ada tadi lupa berapa belum persen gitu kenaikan? hampir 100% ya, karena kalau yang sekarang yang ketua PPK itu 2,5. 2,5 ya. Terus yang anggotanya itu 2,3. Nah, terus yang PPS itu berapa ya? Nanti angka resminya biar Ya. coba ditampilkan teman-teman ya. Tapi prinsip memang ada kenaikan. Termasuk yang KPPS, Pantarli itu kalau dulu 600 sekarang 1 juta. Sama Terus tadi. untuk jajaran sekretariat juga sama. Kalau treatment khusus sih tidak ya. Cuman mungkin dari segi kebijakan mereka memang patut untuk diperhatikan keikutsertaannya dengan syarat itu tadi, selama mereka memenuhi syarat, kemudian mereka mampu menjalankan tugas ya. Termasuk untuk yang perempuan ya. Nah, kita memang memperhatikan keterwakilan perempuan tetapi tidak mengalokasikan kuota khusus bagi perempuan. Sama. Jadi siapapun bisa daftar. Jadi gitu ya, siapapun bisa daftar. Teman-teman perempuan selama dia punya kapasitas ini ya memang layak kemudian terpilih gitu.